selamat datang di acara kami Open Open the the Door. Door. Nah, di sini tuh kami bakal ngebahas tentang sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia tentang apa sih? Jadi kita mau ngebahas tentang sejarah pertempuran perlawanan Surabaya setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita manggil narasumbernya, kita mau perkenalan dulu nggak sih, Ti? Iya benar. Nah, pertama-tama aku sebagai MC1, Zalvan Nudia Putirawan, dan rekan saya. Mari sini ke Tiara. Langsung aja nggak sih kita panggil narasumbernya? Ini sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita mau perkenalan dulu sama Akang Teteh yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sok siapa dulu, dari tetehnya dulu deh. Ya, perkenalkan nama saya Ferija Tamima Maharani dan di sebelah saya Saya Akbar Permana. Saya Rafa Rayana. Oke, kita lanjut aja kan, udah kenal sama Akang Tetehnya. Lanjut ke pembahasannya. Tuh, selamat siang Akang Teteh sekalian. Selamat siang. siang. Gimana tadi perjalanannya? Gimana tadi teh? Macet ya? Ya, cukup Macet macet. banget. Oh, macet pisan ya. Ya, udah, emang daerah pisan. sekolah macet pisan. Cukup padat sih, apalagi di daerah Cibiru ya. Nah, aku tuh kenapa lewat situ? Soalnya tadi rada nyasar dulu ya. Ya, Tadi teh Google Map-nya, aduh. Ah, Kacau. gitu. ya tempat tikusruk juga makanya lama bannya. Atau nah hati gusrum Teteh. Dari sini kita mau ngebahas tentang sejarah Indonesia yang pertempuran perlawanan Surabaya nih. Nah, aku tuh sama Tiara pengen tahu sih inti dari peristiwa ini tuh. Akang Teteh mau ada yang jawab nggak? Boleh. Jadi inti permasalahan ini tuh sebenarnya warga Indonesia ini pengen bangsanya itu merdeka terus lah. Jadi gak mau penjajah itu datang lagi. Jadi pengen mereka itu bahagia. Tetapi setelah pasca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu pasukan Belanda yang ada di Surabaya mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamamoto di Surabaya. Nah, sebagai warga Surabaya, mereka itu tidak terima. Mereka melakukan perlawanan kepada pasukan Belanda tersebut, lalu merobek bendera tersebut menjadi merah putih karena mereka tahu kalau bendera kita itu merah putih. Lalu setelah itu pasukan sekutu atau pasukan Inggris itu datang ke Indonesia bertujuan hanya untuk melucuti senjata Jepang. Jadi ingin menguasai senjatanya Jepang aja, malah pengen ngambil dari Indonesia. Terus sebenarnya pasukan sekutu itu sudah berjanji untuk tidak rusuh, lalu saling menjaga keamanan dan kenyamanan antara warga Indonesia dan pasukan sekutu. Tetapi mereka mengingkari janji itu. Lalu mereka malah menembak warga Surabaya dengan ya itu apa? Senjatanya. Senjata itu. Oh, jadi kayak tidak sesuai dengan omongan mereka gitu ya. Ya, jadi mengingkari Nah, janji banget sebenarnya. Terus ke pertanyaan kedua, berapa korban jiwa di pertempuran Surabaya ini? Terus apa yang terjadi saat peristiwa ini berakhir? Jadi kan pertempuran di Surabaya itu pertempuran terbesarnya yang memakan korban jiwa signifikan dengan 6.000 hingga 20.000 para pejuang Indonesia yang gugur. Terus itu 200 warga sipil juga sempat mengungsi itu. Dan pihak sekutu juga kehilangan sekitar 1.500 tentaranya. Nah, terus juga sempat tewas Jenderal Malabi pada 30 Oktober hingga 1945. Ya, sekitar segitulah. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini Akang Teteh boleh diminum dulu deh, bisi seret ya. Oh, iya, Iya, bisi seret, boleh. sok mangga diminum dulu. Ya, Mending dibuka ya. ya. Iya, sok. Lucu ya, mungil. Ya, munyil banget. seger banget mantap pokoknya mah. Nah, langsung aja lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini apa strategi dari masyarakat Surabaya dalam melawan Belanda di pertempuran Surabaya ini? Nah, jadi pertempuran Surabaya ini memakai strategi perang gerilya yang dimana karena kurangnya sumber daya dan kurangnya senjata. Nah, senjatanya juga seperti cuman bambu runcing dan juga senjata yang seadanya yang dirampas dari bangsa Jepang. Nah, terus juga ada grassroots yang itu tuh strategi di mana memungkinkan
pasukan lokal mengefektifkan serangannya. Terus juga ada gerakan masa Surabaya, yang dimana gerakan masa Surabaya ini dilakukan secara spontan dari masyarakat Surabaya untuk melawan Belanda. Nah, gerakan ini juga disebut dengan gerakan hack the system, yang dimana efektif menghadapi musuh yang sangat kuat. Nah, jadi guys, pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dari 25 Oktober sampai November. Tapi inti perlawanannya itu dari 10 November, makanya diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional di Indonesia. Nah, terus ada beberapa tokoh yang terlibat dari pertempuran ini seperti Bung Tomo, Soekarno, dan Hatta. Dan juga ada jenderal dari pasukan sekutu dan juga Belanda. Tetapi di pertempuran ini Bung Tomo sangat berperan penting karena Bung Tomo ini menguasai wilayah di Surabaya dan juga untuk menginformasikan kepada seluruh warga Surabaya bahwa ada perlawanan dari sekutu. Jadi Bung Tomo itu berpidato di radio nasional. Jadi pidatonya teh pokoknya mah intinya mah, jadi warga Surabaya dimohon untuk tidak menyerang pasukan sekutu terlebih dahulu, melainkan untuk berwaspada terlebih dahulu. Lalu jika mereka tidak menyerang kita, lebih baik kita juga tidak menyerang. Tetapi kalau mereka menyerang terlebih dahulu, lalu kita serang balik. Lalu setelah itu, sebenarnya sebelum itu juga ada Gubernur Jenderal yang tadi disebutkan oleh Ferija, Ya. Yaitu Malibi. Ya, Malibi. Nah itu teh sebenarnya udah ditangkap oleh pasukan Indonesia. Sebenarnya udah ditangkap. Nah terus Soekarno dan Hatta teh ke Surabaya untuk itu minta Soekarno dan Hatta untuk membebaskan si Gubernur Jenderal itu karena ditahan oleh warga Surabaya. Nah setelah dibebaskan oleh warga Surabaya, Soekarno dan Hatta pulang ke Jakarta, tetapi si Gubernur Jenderalnya itu sebenarnya pengen pulang ke ini juga ya, pengen pulang ke halamannya juga, ke halaman kampungnya, tetapi si jenderalnya itu terkena bom di saat mereka itu pulang. Lalu setelah itu si jenderalnya terbunuh. Disitulah pasukan sekutu marah, lalu mereka serang balik warga Surabaya yang memakan banyak korban, sehingga disebutlah pertempuran Surabaya itu, dan puncaknya di tanggal 10 November. Nah, jadi guys, kita udah ngedengerin nih dari peristiwa pertempuran Surabaya dari Akang Tetenya udah cukup jelas, ya nggak sih, Ti? Iya, jelas banget. Jelas banget kan? Nah, kita jadi tahu juga kalau pertempuran Surabaya itu aslinya kayak gimana sih, cerita yang kita biasanya ada juga sih kayak di FYP TikTok cuman sedikit. Nah, di sini Akang Tetenya ngejelasin banget. Semoga kaliannya juga bisa membantu biar tahu sejarah Indonesia tuh kayak gimana. Sebelumnya makasih banget buat Akang Tetenya udah ngejelasin tentang sejarah peristiwa pertempuran Surabaya ini. Tapi sebelum kalian pergi dari sini, ada pertanyaan nih dari subscriber kita. Nah, yang pertama Ditahan ini dulu ya. ada dari Rafael Streak. Apa sih motivasi Akang Teteh dalam menjalankan kehidupan yang sulit ini? Ini mah kayaknya pertanyaannya berat banget ya, soalnya bawa kehidupan. Boleh Sok. Kang Akbar? Kang Akbar kayaknya mah dari muka-mukanya teh. Kalau menurut Sudah saya dari cerita yang tadi kita ceritakan juga dapat diambil motivasi, sebagai motivasi juga salah satunya yaitu semangat berjuang, terus tidak mudah pantang menyerah, ya tidak mudah menyerah Ya, maksud tidak saya, mudah menyerah. tidak mudah menyerah, dan juga sebagai pemuda bangsa Indonesia generasi Gen Z Generasi untuk- Indonesia ya. Emas 2045. untuk lebih pintar dan tidak mudah tertipu seperti di masa lalu gitu. Dan juga sebagai generasi emas Indonesia, kalian juga harus semangat belajar, mencari ilmu untuk lebih baik ke depannya. Mau mencari ilmu, baca-baca artikel, jangan main app terus. Langsung disindir Ini ya sama kayak kuncinya. sok. Nih ada lagi nih, tapi mau Tiara deh yang bacain. Ya.
Pertanyaan yang kedua itu ada dari kuliner khas Kalimantan. Bagaimana cara menjadi sejarawan? Apakah profesi ini memang dicita-citakan oleh akang-akang teteh? Gimana? Kenapa? Coba. Oh, saya aja. Ya. Sebenarnya saya sendiri nggak ada kepikiran jadi sejarawan. Tetapi di suatu waktu ketika saya melihat video-video atau membaca buku sejarah, saya tuh jadi minat. Seru ya Kang Jadi ya? seru ya. Karena ya gimana ya? Kita itu harus menghormati sejarah ya, menghormati Para jasa-jasa pahlawan. para pahlawan, Betul. terutama yang tadi kita jelaskan di pertempuran Surabaya ini, jasa-jasa para pahlawan dan warga Surabaya ini sangat 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 besar. sekali ya, mengharukan, sangat apalagi tinggi. banyak korban yang Lalu mungkin kalau solusinya mungkin yang pertama kalian harus suka dan punya minat dulu di pelajaran sejarah. Kalau yang kedua, kalau kalian sudah minat atau sudah suka dengan sejarah, kalian harus tekunkan dan lebih giat belajar sejarah. Yang ketiga, banyak-banyak membaca sejarah Indonesia. Jangan sejarah-sejarah Eropa dulu lah, sejarah yang kita tinggalin dulu lah. ya. Nah, jangan sampai luar negeri dulu. ya, pokoknya Oh. mah Indonesia dulu lah, Indonesia emas pokoknya mah. Tuh udah dibales ya sama Akang Teteh sejarawan yang ngejelasin banyak banget tadi. Jadi kita di sini mau penutupan aja ya, kasihan juga Akang Tetehnya sibuk gitu ya. Nah, jadi segitu aja dari kita selaku MC. Sampai jumpa lagi di konten-konten kita berikutnya. Banyak banget hal-hal yang bakal seru kita jelasin dan bahasin tentang sejarah Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.